Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Firmania. Ini belakang 001 dari nomor akuntansi A 2019. Untuk materi sistem informasi manajemen kali ini, saya akan membahas mengenai proyek 3 dan 4. Yang pertama yaitu proyek ketiga mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama, contoh halaman web, penjelasan tentang produk untuk sebuah restoran pizza, sehingga seorang yang melihat internet dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Contoh ini berisikan standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu daftar gambar, link, dan tabel. Contohnya dengan nama perusahaan University Pizza yang ditampilkan secara jelas di bagian tengah atas halaman web dengan huruf merah besar yang diikuti penandaan sebelum masing-masing lokasi. Yang selanjutnya ada bagian-bagian dari dokumen HTML, ada dua. Yang pertama ada bagian kepala. Dari bagian ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Berisi informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web, catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Dan bagian yang kedua adalah bagian tubuh. Bagian ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna layar, berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Informasi lain yang terdapat pada bagian tubuh adalah gambar, tabel, daftar, dan link. Untuk selanjutnya adalah membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah membuka Notepad dan membuat dokumen Notepad. Klik perintah Start dan pilihlah subperintah di Programs. Maka program Notepad akan muncul dalam daftar atau mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan Notepad muncul. Pada baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman web, yaitu University Pizza, dan memulai pada bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 adalah penentu tempat di halaman web. Baris A, name, top of page adalah jangkar. Dalam HTML, perintah dapat berbentuk huruf besar ataupun kecil. Untuk langkah selanjutnya, ada baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf. Baris ke-8 ukuran huruf berbesar melalui 3 tahapan seperti drop down. Baris ke-10 adalah perataan paragraf awal baris 11. Baris 12 menggunakan perintah line break. Untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, kita juga membuat daftar yang beraturan pada baris ke-13 dan memberikan judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah LI. Pada Anda dapat melihat bahwa perintah undirect list dimatikan pada baris ke-7. Yang selanjutnya adalah cara menyimpan contoh. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah klik Start, lalu program Accessories Notepad. Yang kedua, setelah pada editor Notepad, lengkapi struktur umum HTML. Yang ketiga, simpan file tersebut dengan cara klik menu File, Save As pada kolom file, nama diberi nama file, sedangkan pada kolom Save As type cari dan klik All File, lalu Save. Untuk yang keempat adalah untuk membukanya, aktifkan Internet Explorer, lalu tekan tombol F5 pada keyboard. Yang selanjutnya adalah cara melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik dan tidak perlu nutup program Notepad. Bukalah browser web dan pilihlah subperintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file untuk menemukan klik OK, maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah
keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML. Meskipun sederhana, pengkodean di Notepad memakan banyak waktu. Tetapi ada dua keuntungan dalam membuat kode Notepad, yaitu yang pertama, kode yang dibuat efisien, dan kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman bekerja. Untuk selanjutnya adalah proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Contoh, pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum mencatat informasi dari sebuah situs web. Contoh terlampir pada slide tahap pembuatan formulir. Bagian-bagian formulir. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Yang kedua, input file name dan email. Yang ketiga, menanyakan tingkatan kelas pengguna. Yang keempat, 4 fitur mengenai baris 23, jenis file, nama file, nilai file, dan fakta bahwa pilihan itu sudah memiliki tanda cek dari awal. Lalu yang kelima, baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Dan yang keenam, pada baris 33 sampai 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Pada baris 45, yaitu perintah submit, lalu yang ke-8 adalah pada baris 46 ada perintah reset. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan contoh. Kita harus menyimpan contoh dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. Teks secara otomatis akan ditambahkan ke dalam file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen. Lalu yang selanjutnya adalah melihat halaman web. Setelah halaman yang web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file untuk diikuti subperintah open ketika nama file atau browse untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.